Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas sektor batubara untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham secara tren masih sideways untuk saat ini untuk melihat apakah ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Dan untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MTDL. Saham MTDL hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 675. Bisa kita lihat di grafik, saat ini MTDL trennya masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50. Bisa kita lihat garis EMA 50 di sekitar harga 685 dan garis EMA 150 di sekitar harga 650. Setiap kali menyentuh garis EMA 150, MTDL selalu bisa bertahan, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, dua kali ini bisa kita lihat MTDL masih gagal break. Jadi secara tren saat ini MTDL masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah, MTDL masih aman karena masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi memang terlihat sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan, tapi selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, masih ada potensi MTDL untuk rebound dan mencoba break dari garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka MTDL berpotensi untuk bergerak uptrend kembali. Dan untuk garis MACD, jika kita lihat saat ini kembali bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan pada perdagangan hari Jumat kemarin, MTDL masih ada akumulasi. Dan asing juga jika kita lihat masih terus masuk akumulasi saham MTDL. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat minggu depan MTDL masih ada potensi untuk naik kembali mengetes garis EMA 50. Selama masih gagal break, MTDL masih akan bergerak sideways. Jadi bisa teman-teman memanfaatkan untuk swing trade apabila gagal break dari garis EMA 50. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, teman-teman bisa wait and see dulu. Untuk posisi lebih aman adalah tunggu MTDL berhasil break dari garis EMA 50 baru teman-teman ikut entry. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 50, MTDL akan mulai uptrend dengan target jangka pendek di harga 700 sampai 720. Dan secara tren akan mulai membaik kembali. Atau teman-teman wait and see dulu, apabila terlihat gagal break dari garis EMA 50, teman-teman bisa coba entry di garis EMA 150 apabila berhasil break. Dengan target swing trade tetap di garis EMA 50. Jadi apabila berhasil break di sekitar garis EMA 150 berhasil rebound, pada saat mendekati garis EMA 50 ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila rencananya swing trade. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BRPT. BRPT hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 870. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BRPT trennya juga masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah, BRPT masih belum bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 905, garis EMA 150 di sekitar harga 930. Jadi saat ini untuk range resisten terdekat untuk BRPT itu di sekitar harga 900. Dan untuk supportnya bisa kita lihat masih kuat di harga 850. Jadi satu minggu terakhir ini BRPT hanya bergerak di range harga 850 sampai harga 900. Jadi saat ini apabila teman-teman mau swing trade bisa tunggu di daerah supportnya. Satu minggu ini bisa kita lihat BRPT sempat beberapa kali turun menyentuh atau mendekati harga 850. Satu masih bisa rebound kembali. Dan di bawah harga support 850 masih ada satu support lagi di 830. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat trennya saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini malah ada sedikit distribusi. Dan asing terlihat masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BRPT minggu depan juga trennya masih akan bergerak sideways. Jadi tetap masih ada potensi untuk bergerak dalam range harga 850 sampai harga 900. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 850. Jadi walaupun hari Jumat kemarin terbentuk candle hijau, tapi karena ada distribusi saya lihat BRPT sepertinya akan sulit untuk naik menembus garis EMA 50 minggu depan. Jadi apabila teman-teman lihat hari Senin depan BRPT masih belum terlihat adanya akumulasi besar, sepertinya masih akan sulit untuk break resisten kuat ini. Jadi trennya masih akan bergerak sideways.
Berikutnya saya akan menganalisa saham ASA. ASA hari Jumat kemarin ditutup naik 0,44% ke harga 2.280. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini ASA mulai bergerak sideways. Tapi tren jangka menengah memang bisa kita lihat ASA trennya masih bergerak downtrend. Tapi minimal setelah menyentuh harga 2100, ASA sudah berhenti bergerak turun. Satu mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan apabila kita lihat sebuah saham downtrend mulai sideways, saham-saham tersebut sudah bisa kita masukkan ke watchlist. Karena apabila mulai terjadi reversal trend, kita bisa coba untuk entry di sekitar daerah supportnya. Atau pada saat dia berhasil break dari resisten terdekatnya. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 2.300. Jadi beberapa kali rebound dari harga 2.100 tapi mencoba untuk naik di atas harga 2.300, memang ASA saat ini masih gagal break sehingga trennya masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing 3 hari terakhir mulai masuk kembali mengakumulasi saham ASA. Jadi dari data yang kita dapat, ASA bisa masuk watchlist karena apabila berhasil break di harga 2.300 maka mulai ada tanda-tanda reversal trend. Dan apabila berhasil break di harga 2.300 berpotensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di 2.500 sampai 2.600. Jadi teman-teman bisa swing trade apabila berhasil break atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas supportnya. ASA juga masih bisa di hold. Dan bisa kita lihat karena saat ini belum terkonfirmasi break di harga 2.300, teman-teman sebaiknya wait and see dulu. Jadi minggu depan apabila teman-teman mau entry, bisa entry apabila berhasil break dari harga 2.300, atau apabila gagal break bisa tunggu kembali di sekitar harga 2.100 untuk entry-nya. Cuma apabila kita beli di sekitar harga 2.100, kita harus lebih disiplin. Karena resiko apabila ternyata support ini juga terlewati, ASA berpotensi untuk lanjut downtrend-nya. Jadi apabila gagal bertahan, trennya tidak reversal trend kembali, tidak ada potensi reversal trend, malah melanjutkan downtrendnya menuju support psikologisnya di harga 2000. Jadi selalu saya ingatkan apabila kita entry membeli saham downtrend, kita harus sangat disiplin dan harus berani cut loss apabila ternyata analisa kita salah. Karena apabila analisa kita salah dan kita tidak cut loss, sahamnya berpotensi untuk lanjut downtrendnya. Saham terakhir yang saya analisa adalah saham Arto. Arto hari Jumat kemarin ditutup turun 0,16% ke harga 15.525. Bisa kita lihat di grafik secara tren Arto saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Dan saat ini masih berada di antara support di EMA 150 dan resisten di EMA 50. Jadi dalam 1 bulan terakhir ini bisa kita lihat Arto hanya bergerak di antara kedua garis ini. Menyentuh garis EMA 150 berhasil bertahan dan rebound. Menyentuh garis EMA 50 gagal break dan turun kembali. Jadi secara tren masih sideways. Dan jika kita lihat garis EMA 150 di sekitar harga 15.300 dan garis EMA 50 tepat di harga 16.000. Jadi secara tren jangka menengah Arto masih aman trennya karena masih berada di atas garis EMA 150. Walaupun sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 150 dan sempat menuju support di 14.000. Tapi pada saat menyentuh support 14.000, Arto berhasil rebound lagi, sempat naik di atas garis EMA 150, tapi tetap menyentuh garis EMA 50 selalu gagal break sehingga secara tren belum bergerak uptrend kembali. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan untuk data broker summary pada penurunan hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi setelah 4 hari terakhir ini melakukan akumulasi. Jadi untuk saham Arto saya lihat 1 minggu ke depan trennya masih akan bergerak sideways. Menarik untuk dipantau karena saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi sebenarnya teman-teman bisa swing trade walaupun jarak garis EMA 50 dan 150 lumayan dekat. Tapi untuk lebih amannya apabila teman-teman mau entry adalah bisa pantau saham Arto, entry apabila berhasil break dari harga 16.000. Apabila berhasil break dari harga 16.000, Arto berpotensi untuk bergerak uptrend kembali dengan target jangka pendek atau target terdekat di harga 17.000. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, Arto bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Apabila garis EMA 150 terlewati, harus hati-hati Arto berpotensi untuk bergerak downtrend. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 juga sudah mulai bergerak turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.